Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salimin, perkenalkan kami bertiga dari siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kebumen. Dengan saya sendiri Alvin Prasetyo Widodo, dan di sebelah saya ada Crescendo Anson Paresti, dan di sebelahnya ada Henningse Wijati Waskito. Kami mendapatkan tugas dari sekolah untuk meliput perkembangan kesenian Janjaneng di Kebumen. Mohon perkenannya, Bapak kami bertiga akan melakukan wawancara terkait sejarah perkembangan Janjaneng kesenian di Kebumen. Terima kasih atas perkenannya anak-anak sekalian dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Kebumen, dengan maksud ingin mendapatkan informasi tentang sejarah perkembangan kesenian tradisional Janjaneng di Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan dengan singkat 3 hal yang perlu kami informasikan. Pertama, sejarah singkat tentang kesenian Janjaneng. Yang kedua, tentang fungsi kesenian Janjaneng. Dan yang ketiga, teknik penyajian seni tradisional Janjaneng. Yang terakhir, yang keempat, harapan ke depan bagaimana untuk dudah mengembangkan seni Janjaneng di Kabupaten Kebumen. Perlu diketahui bahwa pertama, sejarah singkat adanya kesenian Janjaneng tidak terlepas dengan berdirinya kerajaan atau Kesultanan Demak, yaitu kerajaan atau kesultanan Islam yang pertama kali di Pulau Jawa. Kapan berdiri? Sekitar akhir abad 15. Tepatnya perkiraan tahun 1478 Masehi. Berdirinya kerajaan Demak pada waktu itu didukung oleh para wali songo atau yang dikenal dengan sebutan pada waktu itu Sunan. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah. Beliau merupakan santri dari Sunan Ngampel. Dengan dukungan para wali songo, Islam berkembang. Pada waktu itu, setelah Sunan Kalijaga memasukkan seni sebagai media untuk dakwah syiar Islam, sehingga pada waktu itu di Kesultanan Demak Bintoro syiar Islam diikuti dengan metode yaitu gamelan dan wayang.
seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, Kanjeng Sunan Kalijaga mengembangkan Islam bukan hanya sekitar pantai utara Jawa, tapi menuju sampai ke wilayah pantai selatan. Dalam hal ini termasuk Kabupaten Kebumen. Pada waktu itu nama Kabupaten Kebumen belum ada. Adanya ya Kadipaten Panjer, Kadipaten Ambal, dan Kadipaten Karanganyar. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga punya seorang santri namanya Jamjani. Berasal dari Bakung, Desa Karangtanjung, Kecamatan Alian. Syekh Jamjani itu termasuk santri yang tekun, ulet, dan mempunyai bakat seni. Sehingga beliau mendapat tugas atau ditugasi oleh Sunan Kalijaga untuk mengembara ke wilayah Brang Kidul. Pada waktu itu istilahnya Brang Kidul. Atas gagasan, ide, saran, bimbingan Sunan Kalijaga, Syekh Jamjani akhirnya disuruh untuk menciptakan alat musik yang bahannya dari kayu, bambu, dan kulit. Pada waktu itu kenal kulit menjangan atau kidang. Setelah menciptakan alat, lalu berpikir, nah syairnya apa? Singirannya apa? Nah, akhirnya beliau memadukan singiran yang diambil dari kitab Al-Barjanji dan gubahan beliau Sunan Kalijaga ditambah lagu-lagu Jawa gubahan Syekh Jamjani itu sendiri. Berkembang, akhirnya hampir setiap desa-desa pada waktu itu ada namanya paguyuban atau kelompok kesenian Jamjane. Bahkan tidak hanya sampai di Kabupaten Kebumen saja, sampai ke wilayah kabupaten lain, contohnya ke Cilacap dan Wonosobo. Tapi aslinya Jamjane itu sebenarnya dari Kebumen. Nah, karena perkembangan zaman pada waktu itu hanya sekedar alat yang ditabuh, diiringi singiran yang pada umumnya adalah salawat Nabi dan lagu-lagu gubahan Sunan Kalijaga, akhirnya berkembang. Setelah berkembang, rupa-rupanya Sunan Kalijaga itu hatinya merasa
Bombong apa ya? Bombong ya. Mongkok. Ingat saya punya santri bernama Jamjani bisa mengembangkan Islam khususnya di pesisir selatan. Begitu berkembang dengan pesat, ini belum ada namanya. Belum ada namanya. Setelah sekian waktu Syekh Jamjani meninggal, untuk memberikan jasa atau untuk mengingat hasil karya beliau, akhirnya kesenian ini dinamakan seni Jamjaneng. Ilat Jawa menyebutkan janeng. Perkembangan lanjutnya angger labu dengan janengan. Itu secara singkat nama dari kesenian tradisional Jamjaneng. Berikutnya yang kedua, tentang fungsi kesenian Jamjaneng. Fungsi kesenian Jamjaneng pada waktu itu sebetulnya dalam rangka mengungkapkan ekspresi batin nurani dalam bentuk suara atau benda atau gerak yang namanya ya kesenian itu sendiri, yang menyebabkan orang lebih indah, lebih senang, lebih terhibur, lebih puas. Dan fungsinya pada waktu itu di samping menghibur juga karena syair-syairnya itu berisi pesan-pesan moral maupun pesan-pesan ya diantaranya agama, moral, sosial, sehingga kesenian Jamjaneng ini menjadi media dakwah. Itu fungsi yang sebenarnya Jamjaneng itu menjadi media atau metode atau alat lah untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada halayak ramai, baik itu yang bersifat agamis maupun bersifat sosial kemasyarakatan pada saat itu. Ekspresi itu bukan hanya ekspresi saja, tapi juga bentuk hiburan juga. Di hadapan komunitas pada waktu itu. Dan pada saat itu, hiburan itu ya sampaikan. Misalnya singiran pertama lagon basmalah. Terus seringan sugih endi. Syair berikutnya bagus endi. Nanti akan ditampilkan di grup Jamjaneng Ngesti Budoyo Desa Karaksari. Ya maaf, seni Jamjaneng Ngesti Laras Swara. Berikutnya, bentuk penyajiannya seperti apa? Bentuk sajian daripada seni Jamjaneng merupakan ensemble ritmis. Ensemble perkusi. Dengan
vokal yang dilantunkan adalah salawat Nabi dan pesan-pesan moral sosial kemasyarakatan pada umumnya. Sedangkan instrumen yang digunakan ini hasil karya Syekh Jamjani itu ada beberapa di antaranya tumbling terbuat dari bambu. Boya pesennya moral ya. Menungso anak metu sing padha eling. Eling yen menungso kuwi titahe Gusti Sing Maha Kuwasa. Ketumling. Ana maning kempul. Kempul kuwi wujude cilik. Ayo pada kumpul. Kon kumpul waktu angel. Sangat sulit untuk berkumpul masyarakat pada waktu itu. Ini dengan bunyi-bunyian wis ora mawi undangan. Anak apa nang daleme Pak Kiai Syekh Jamjani itu. Berikutnya ada yang namanya saron. Saron itu maksudnya ya sing sareh lah. Wong urip ku sing sareh lan alon, ora perlu ngangsa. Yen kon urip tetani wis ora ngerti waktu bang paribasane. Nah, berikutnya gong. Gong maksudnya ayo pada jagong. Kumpul-kumpul dan jagong. Dikomando nang kendang. Dang kumpul sing pada eling yo metu apa do mending kumpul. Nah, ini anak-anak. Malah anak tambahan iki kenong. Kuwi jenenge bisa hanya tambahan aja. Tapi aslinya ya hanya tumbling, kempul, saron, gong, dan kendang. Itu alat disajikan kebersamaan dalam bentuk nyanyian yang diiringi oleh alat itu. Tata cara penyajiannya seperti apa? Nah, ini penting nih. Pertama-tama blocking pemain. Bahwa pemain di sini ada dua, vokalis dan instrumen. Sehingga kalau ini tidak diblok, nanti akan iramanya terdengarnya kurang apa ya, kurang nyaman apa kurang nyaman atau kurang gimana. Lalu yang berikutnya persiapan. Apa yang harus disiapkan? Alatnya, terus para pemainnya. Ini harus disiapkan benar-benar harus sip. Waktu kapan kita akan main? Dalam suasana apa? Pada waktu itu peringatan hari-hari besar Islam, terutama Muludan pada waktu itu luar biasa. Kalau sudah ada jane pendatang, luar biasa di situ. Nah, disitulah media dakwah syiar Islam. Urutannya juga harus dirapikan, mulai dari pembukaan basmalah, terus lagu berikutnya, ini terus tertata dan tempatnya di mana? Pada waktu itu tempat yang memungkinkan dan memang harus disetarkan pada waktu itu yaitu di serambi masjid atau di musola atau di tempat-tempat perorangan. Ya, di emperan juga jadi, di ruangan juga jadi. Kalau sekarang, ya misalnya ya tempat yang sudah disediakan oleh panitia barangkali. Itu teknik
penyajiannya. Setelah berkembang seiring perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, kesenian Janeng yang tadinya ngrembaka berkembang mulai pudar. Karena generasi muda ini mungkin tidak tertarik terhadap seni jam Janeng itu. Sehingga dengan perkembangan budaya asing masuk dan sebagainya, ini Janeng mulai tersisihkan. Saya ini bangga ini, adik-adik, mas-mas ini dari siswa-siswi SMA 1 ada gagasan ingin ngembangkan seni jam Janeng di Kabupaten Kebumen. Saya bangga ini, luar biasa ini. Dan saya terima kasih ada generasi muda yang di abad modern semacam ini peduli dengan kesenian jam Janeng yang bernapaskan agamis, mempunyai pesan-pesan moral untuk dikembangkan menjadi kesenian yang memasyarakat seperti awal berdirinya adanya jam Janeng. Ini terima kasih sekali ini. Yang tadinya saya beberapa teman-teman ini merasa prihatin, sekarang agak semeringah. Ada yang penjenengan ini mas ya, ini luar biasa. Ada ide, gagasan ingin. Kalau perlu, Janeng ini kesenian satu-satunya di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bahkan di seluruh Indonesia yang ada hanya di Kebumen. Maka layak, mumpung, nah ini kan pernah budaya Indonesia dibajak di negara lain. Nah, ini saya khawatir ini kalau tidak ada mas-mas ini, adik ini yang mengembangkan. Inilah aset daerah. Nah perlu ini dijadikan mempunyai hak paten. Dipatenkan bahwa kesenian Janengan adalah kesenian khas yang menjadi identitas komunitas masyarakat Kabupaten Kebumen. Kalau perlu menyentuh kepada pihak pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, bagaimana Kebumen ada monumen seni jam Janeng. Bidikan saya pada waktu itu memang Taman Sarbini untuk dijadikan monumen, tapi sekarang mungkin ini hanya permintaan. Atau berikutnya, bagaimana pemerintah memfasilitasi para praktisi seni, khususnya seni di Kabupaten Kebumen. Ada angguk, ada menoreng, ada kuda kepang, ada mentiet, ada jemblung, ada lagi yang namanya wayang kulit ya, itu wayang kulit, ketoprak. Dan dari semua ini yang paling pada waktu itu yang paling menyentuh untuk dakwah Islam hanya seni jam Janeng. Mungkin amat dan sangat perlu Kebumen ada gedung kesenian atau gelanggang kesenian dalam rangka membina para aktivis-aktivis seni di Kabupaten Kebumen. Baik itu kesenian yang tumbuh dan berkembang di kelompok masyarakat maupun kesenian yang tumbuh berkembang
secara binaan akademis. Karena dalam pembelajaran kurikulum bahasa Indonesia entah masih apa tidak, bahasa Indonesia kan diawali dari dengar, tulis, baca, apresiasi sastra. Apresiasi sastra bentuknya bisa teater, bisa pantomim, bisa. Tapi kalau ada gedungnya, wah, kreasi muda seperti mas-mas ini luar biasa untuk mengembangkan gagasan seni. Karena dengan seni bagaimana kita bisa hidup? Karena seni untuk dirinya sendiri, seni untuk hiburan, menghibur orang lain, seni untuk komersial. Ini penting, bisa seni untuk komersial. Termasuk jam janeng. Ini sudah menuju yang keempat, harapan. Harapannya bagaimana para pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini beliau Bapak Bupati berkenan untuk menyediakan gelanggang kesenian Kabupaten Kebumen yang sampai saat ini belum ada. Ini harapan dari kami sebagai orang tua, sebagai orang yang mencintai seni jam janeng. Janeng menjadi hak patennya Kabupaten Kebumen. Purworejo sudah punya namanya Ndolala. Terus bahkan Ponorogo sudah punya namanya Reo. Kebumen punya apa itu? Jam janeng. Barangkali demikian sejarah singkat yang perlu saya informasikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan manfaat untuk pengembangan seni jam janeng lain. Sebelumnya izin bertanya saya Ya, Pak. ya. Izin bertanya, mengapa Bapak itu ingin atau tertarik untuk mengembangkan musik ini dan ingin mematenkan musik ini sebagai budayaan di kampung ini? Ya, terima kasih. Mengapa Bapak tertarik dan bahkan ingin mematenkan kesenian tradisional jam janeng ini? Pertama, tertarik saya ini dari konteks menghiburnya. Tapi ada yang lebih, bahwa seni jam janeng adalah suatu metode dakwah syiar Islam. Ini yang bagi saya, dan ini tidak ada duanya kecuali di Kebumen. Ini saya tertarik. Kalau ini sampai, maaf, di Kaliwira saja wilayah Wonosobo sekarang sedang semangat-semangatnya berlatih musik jam janeng. Saya khawatir tatkala nanti berkembang di Kabupaten Wonosobo, padahal cengkoknya aslinya Kebumen, liriknya ya seperti apa yang di Kebumen, menjadi milik Wonosobo atau di Cilacap. Nah, ini mumpung belum terlambat ini. Bagaimana dalam ini pemerintah daerah mematenkan seni tradisional sebagai aset kekayaan daerah Kabupaten Kebumen dan menjadi ciri khas sesuai dengan slogan Kebumen beriman. Ini penting. Berikutnya, biar masyarakat ini ya suatu saat, nah ini sudah kewenangan kemudian dari Dinas Pariwisata, diadakan festival janeng dalam rangka memotivasi kelompok-kelompok janeng yang ada di desa. Sebab ada satu desa biasanya kelompoknya lebih dari 2 atau 3. Luar biasa ini untuk seni jam janeng di Kabupaten Kebumen yang sampai saat ini
pembinaannya ya belum ada kepedulian dari pihak. Inilah ambisi saya mengapa seni Jamjaning untuk dipatenkan menjadi aset daerah Kabupaten Kebumen. Berikutnya kita prihatin. Kebumen kan banyak losmen, banyak hotel. Suatu saat wisata alam Kabupaten Kebumen, Karang Sambung, Geopark dan sebagainya kan luar biasa perkembangannya. Masa wisatanya di Kebumen, nginapnya di Jogja? Masa nginapnya wisatanya di Kebumen, nginapnya di Purwokerto? Ini kan uang. Berapa kamar hotel yang ada di Kebumen? Ini pemuda suatu saat ada tamu. Misalnya ahli speleologi, penelusur gua. Menelusuri gua-gua yang ada di Kebumen. Biasanya sampai berbulan-bulan. Kalau nginepnya di Kebumen, ini kan sumber PAD lewat kesenian Jamjaning. Ini terus di angkatan pemuda misalnya, ada ndak untuk dimasukkan di dalam ekstra kegiatan kurikuler di sekolah-sekolah formal kesenian Jamjaning ini? Ini nanti akan luar biasa perkembangannya. Ini semua dalam rangka mendukung slogan Kebumen beriman. Ya Janeng itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa saya ini sudah tua ambisi untuk melestarikan kesenian Jamjaning. Barangkali begitu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan generasi muda untuk melestarikan kesenian Janeng tersebut? Terima kasih. Apa sih yang harus dilakukan generasi muda untuk melestarikan Janeng itu? Generasi muda yang kreatif, inovatif, produktif di bidang kesenian. Mari kita pertama mencintai kesenian tradisional. Kalau sudah cinta, nanti otomatis bagaimana kita bisa hidup lewat seni Jamjaning. Suatu saat misalnya Janeng harus tampil di jamuan tamu-tamu yang kenegaraan dan sebagainya. Ini kreatif untuk generasi muda. Sehingga pertama harus mencintai. Yang kedua, setelah cinta, ya mengembangkan kesenian Janeng. Tadi saya sampaikan, saya bangga di abad teknologi semacam ini ada generasi muda, siswa-siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Kebumen mau meneliti meneliti atau mengadakan penelitian tentang kesenian tradisional. Ini luar biasa bagi. Oleh sebab itu generasi muda ini memang pertama harus mencintai, yang kedua harus ngerembakakan seni tradisional Jamjaning sebagai media dakwah Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar lewat seni. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali Bapak Sarimin yang telah memberikan penjelasan tentang sejarah perkembangan Janeng di Kebumen. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih karena ada generasi muda, mas-mas ini peduli dengan kesenian tradisional yang kami senangi dalam rangka mengembangkan itu. Mudah-mudahan manfaat dan seni Jamjaning di kabupaten ke depan lebih maju dan berkembang. Demikian wawancara kami dengan salah satu tokoh penggerak seni, khususnya seni Jamjaning di Kebumen. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang kesenian Janeng di Kebumen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi salli Assalamu